dadar campur terigu, dipotong 7 buat anak-anaknya. Ya Allah, rekoso itu ya. Tapi begitu nyampe ke akhirat ternyata rekosonya nggak hilang. Karena ketika dia dilanda dengan kesusahan, kepedihan, bukannya menyadarkan dia untuk harusnya dekat sama Allah, tapi malah makin jauh sama Allah. Akhirnya balik ke akhirat, bukan dapat syurga, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tapi apa yang didapat? Neraka. Sebab boro-boro syurga, neraka yang didapetin. Karena apa? Karena di dunia sudah sengsara, gak nyadarin buat dekat sama Allah, nyampe akhirat tambah sengsara. Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, emang ciri orang yang bahagia hidup di dunia itu apa ya? Maka Nabi menjawab, orang yang bahagia hidup di dunia cirinya 2. 1, sehatul badan. Orang dia bahagia kalau dia badannya sehat, Bu. Ibu ngaji badannya sehat enak gak? Sholat badannya sehat enak? Puasa badan sehat enak? Atau ada yang mau berangkat haji atau sudah berangkat? Mudah-mudahan insya Allah tahun depan ini nyusul berangkat semuanya. Karena haji itu bukan cuma ibadah batiniyah, ya, perlu niat yang kuat. Bukan cuma ibadah zahiriyah pelaksanaannya, tapi juga ibadah maliyah, harta. 3, hartanya ada, badannya sehat, hatinya mau, baru hajinya tenang. Gitu ya ibu-ibu ya. Nah ini, kalau badan kita sehat kan enak, lancar semuanya. Coba kalau di sini ibu-ibu baru duduk ngaji tadi dari 12:30, ini jam berapa sekarang? Jam 2 ya. Baru duduk 1 jam, asam uratnya kambuh, pegelinunya kambuh. Enak atau tidak? Makanya duduknya nggak bisa diem, bolak-balik nyari posisi. Ada yang meluncur, ada yang menyender, ada yang bersila dan lain sebagainya. Itu ya Bu ya. Maka sehat itu nikmat yang paling membahagiakan. Kata Nabi dalam hadis yang lain, nikmatani makbulun. Ada 2 nikmat yang sering kali kita sepele, kita lupa, padahal tiap hari kita nikmatin ini Bu. Apa itu? As-sihah wal farah. Nikmat sehat, nikmat waktu lapang. Saya tanya nggih sama ibu-ibu, ibu setelah punya suami, setelah punya anak, mau kemana-mana waktunya sempit apa enggak? Sempit. Kalau mau kemana-mana anak ikut apa enggak? Ikut. Butuh izin suami apa enggak Bu? Butuh. Itu namanya waktu lapangnya Allah cabut. Karena sudah mulai banyak tanggung jawabnya bertambah. Maka kalau kita masih dikasih kelapangan, sholat lapang, puasa lapang, mau ngaji ndak ada yang ganggu, lapang, punya waktunya, maka kita disebut dengan kata Nabi nikmat terbesar yang Allah berikan. Sehat, waktu lapang. Bu, halo. Nyatanya banyak yang lupa sama nikmat sehat. Saya ambil contoh nih dari yang paling sepele. Apa itu? Buang air kecil. Kita kalau habis buang air kecil, kita ngucap hamdalah gak ibu-ibu? Alhamdulillah masih bisa buang air kecil. Karena ternyata buang air kecil itu gak semua orang ngerasain nikmatnya. Dan buang air kecil itu zaman sekarang harus bayar. Coba kita mau jalan-jalan yang dekat saja lah ibu, dari sini mau kemana, misalkan Jogja, Prambanan, Parangtritis, ataupun Gunung Kidul dan lain sebagainya, itu pipis saja bayar 2.000 Bu. Betul kan? Sekali perjalanan
5 kali berhenti pipis, 2.000 dikali 5 berarti 10.000. 10.000 hanya untuk itu. Bayar itu. Mahal. Ya Allah ya Rahman. Kita sepele. Ada orang yang gak bisa buang air kecil. Saya punya ayah mertua, qadarullah sudah wafat 2 tahun yang lalu. Dulu pernah sakit, gak bisa kencing karena ada batu ginjal. Jadi ada batu di ginjalnya, wallahu alam karena apa saya nggak tahu. Jadi kalau mau buang air kecil itu sampai nangis, sampai aduh-aduhan, Bu. Dan sampai di satu titik pipisnya itu berdarah karena batu ginjal. Nah ini kita yang masih bisa buang air kecil, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bahasa kampung saya beser, kalau di sini apa, Bu? Sama. Beser itu apa? Kencing terus gitu ya. Di mana-mana pengennya kencing. Ini biasanya penyakit orang tua. B12. Apa itu orang kalau sudah tua banyak kena penyakit B12? Batuk, bengek, bolor, buta, beser, berat, ya. Nah itu biasanya penyakit-penyakit orang tua. Tapi nggak menutup yang muda juga banyak demikian kalau nggak bisa menjaga pola hidupnya. Kalau ada kerabat, teman, pasangan beser, buang air kecil terus, harusnya jangan dikatain, jangan diomelin, tapi kita bilang alhamdulillah masih dikasih sehat. Tuh, buang air kecil. Kedua, buang angin. Ibu, orang masih bisa buang angin sehat atau tidak? Sehat. Makanya kalau ada orang buang angin jangan dikatain. Apa kita bilang? Alhamdulillah wangi sangat. Betul ya? Terus wangi ini alhamdulillah masih sehat afiat. Ini kan enggak, Bu. Kalau suami buang angin depan kita, depan istrinya dikatain, Masya Allah, sana, bau. Ini sama kayak lagi di majelis taklim kumpul. Tiba-tiba ada yang buang angin, baunya telur busuk. Tiba-tiba ada yang bilang, ini siapa yang buang angin ini? Hayo siapa? Gak ada yang mau ngaku. Dulu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Pernah saat kumpul dengan para sahabat, ada yang buang angin dan baunya Masya Allah, Bu. Itu kan kalau bau buang angin gak bisa kita definisikan ya, Bu ya. Ada buang angin yang ada suaranya tapi gak ada baunya, tapi suaranya bikin kaget, Bu. Banyak. Cuman yang kedua ada tipe buang angin yang suaranya gak ada, baunya na'udzubillah. Ada juga. Nah ini, Bu, di zaman Nabi pernah ada yang buang angin. Gak tahu siapa yang buang angin, saling tuduh. Siapa yang buang angin? Siapa yang buang angin? Sama lah, dimanapun pokoknya nanya, saling tuduh. Maka cara Nabi SAW untuk tidak mempermalukan, artinya kalau kita ngaku kan malu. Tapi Nabi bilang, siapa yang habis makan daging kambing, silahkan untuk berwudu kembali. Ini sebenarnya sindiran, ya. Kan yang makan daging kambing bukan cuma yang buang angin, ada banyak. Jadi Nabi gak pengen mempermalukan yang buang angin di depan para sahabat lainnya. Maka Nabi mengatakan, monggo yang habis makan kambing silahkan ke tempat wudhu, ambil air wudhu. Maka yang keluar ada beberapa, bahkan banyak. Itu cara Nabi untuk tetap menghormati sesama. Gitu ya, Bu ya, Bu. Jadi kalau kita masih dikasih sehat, alhamdulillah. Jadi kata Nabi, satu orang yang bahagia hidup di dunia, badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat. Biarpun kita tidak punya rumah yang mewah,
Sekalipun kita makan tiap hari pas-pasan, tapi kalau tidur nyenyak, hubungan dengan sesama antem, adem ayem, alhamdulillah. Yang utama adalah hati dan fisik yang sehat. Mudah-mudahan yang hadir dikasih kebahagiaan dengan kesehatan. Kedua, kata Nabi, ciri orang yang bahagia hidup di dunia adalah wus'atun fi rizqihi. Rizkinya luas. Makna luas di sini bukan banyak jumlahnya, sawahnya lebar, propertinya di mana-mana, kontrakannya banyak, bukan. Bukan cuma terkait jumlah. Tapi wus'atun fi rizqihi, luas rizkinya, maknanya adalah rizkinya memberikan keberkahan bagi hidupnya. Rizkinya membuat dia makin tenang. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi makna berkah yang paling utama adalah berkah maknanya tatkala kenikmatan yang kita miliki membuat kita makin dekat sama Allah. Ibu punya suami ganteng, berkah enggak, Bu? Berkah. Alhamdulillah. Tapi ada suami yang ganteng gak bimbing kita dekat sama Allah, berkah atau tidak? Ibu lebih milih ganteng tapi gak paham agama, atau gak ganteng tapi paham agama? Hampir jawabannya. Pengennya ganteng dan paham agama. Kenapa perlu ustazah dua-duanya? Satu, perlu kita pasangan yang tampan dan cantik, biar kalau melihat bangun tidur hati kita damai, Bu. Betul nggak, Bu? Bangun tidur melihat pasangan, alhamdulillah. Suami saya potongannya mirip sama Arya Saloka, rambutnya doang gitu. Itu kan tenang hati kita, alhamdulillah. Kedua, kenapa kita butuh yang solih? Karena kalau cuman ganteng tapi bikin kita jauh dari Allah, hidup kita nggak berkah, tenangnya nggak ada. Suami ganteng tapi rajin KDRT, suami ganteng tapi tukang khianat, suami ganteng tapi nggak pernah sholat. Kira-kira hatinya tenang apa enggak kita, Bu? Maka minta sama Allah pasangan bukan hanya yang indah di pandangan mata, tapi juga memberikan ketenangan. Rabbana hablana min azwajina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Jadi segala hal yang kita miliki, ketika hal tersebut membuat kita makin dekat sama Allah, itu namanya berkah. Punya harta sedikit, uang kita, rumah kita kecil, tapi gara-gara harta yang kita miliki makin eling sama Allah, makin ingat terus sama Gusti Allah, itu tandanya berkah. Berapa banyak orang kaya punya jabatan, punya popularitas, uangnya banyak, pengen makan apapun ada, tapi dia lupa ibadah sama Allah. Maka ini, yuk, wus'atun fi rizqihi, jadikan rizki kita berkah. Bagaimana cara menggapai keberkahan rizki? Terakhir, ada 4 agar rizki kita berkah dan hidup kita bahagia. 1, banyakin bangun malam. Tapi bangun malamnya buat sholat, bukan sekedar buang air kecil. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam, paling sedikitnya 2 rakaat saja kita lakuin. Tahajud, kalau kata orang Simo bilang, tahu-tahu haji terwujud, amin. Tahu-tahu hajat terwujud, amin. Insyaallah, mudah-mudahan semua hajat yang diinginkan dipermudah oleh Allah. Maka kuncinya, yuk rayu Allah, deketin Allah di sepertiga malam. Yang lain tidur, tapi kita buktikan saya adalah hamba Allah yang taat. Saya rela
menyisihkan waktu saya untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam. Kedua, duha. Ibu, Bu, paling sedikit minimal 2 rakaat. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Ya Allah, mudahkan rezeki kami, yang jauh dekatkan, yang di bawah keluarkan, yang di atas turunkan, yang sulit mudahkan. Yuk cari keberkahannya dengan rajin sholat sunnah duha. Ketiga, qiraatul Quran. Bu, ibu di rumah punya Al-Quran? Berapa banyak Al-Quran di rumah kita cuma jadi pajangan? Karena yang banyak dipegang sekarang bukan lagi Quran tapi HP. Iyalah ustazah, HP saya yang penting ada Qurannya. Iya ada doang tapi tidak pernah dibaca. Karena yang dibaca hanya komenan netizen, gosip terbaru gitu ya. Maka yuk kita dekat sama Al-Quran, karena orang yang dekat sama Al-Quran diberikan keberkahan hidupnya. Dan terakhir ibu-ibu, orang kalau pengen barokah, bahagia, keluarganya sentosa, harmonis, ya diberikan kesehatan, maka banyakin sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqah. Tarik olehmu rizki dengan memperbanyak sedekah. Nyatanya sedekah itu berat, setannya banyak. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ada sedekah diputar, baik itu di masjid, di majelis atau dimanapun, kira-kira di tas ibu-ibu ada duit 100.000 sama 1.000, mana yang dikeluarin? 1.000. Ini setan gak godain kita yang langsung punya inisiatif ya. Ada 50.000 sama 5.000, mana yang disedekahin? Pokoknya ustazah nominal paling kecil yang saya keluarkan. Itu ngeringanin kerjanya setan, Bu. Kata setan ini gak usah dibisikin, udah punya inisiatif sendiri. Maka Bu, Ibu, gak perlu sedekah banyak-banyak. Buat apa sedekah sedikit tapi gak ikhlas? Lebih baik banyak tapi ikhlas. Betul ya? Mudah-mudahan insya Allah dimampukan kita untuk banyak bersedekah, berbagi dengan sesama. Allah hadirkan kesehatan, sehat afiat, fisik kita, hati kita diberikan keberkahan, makin dekat sama Allah, makin takut sama Allah. Bukan cuma kita, pasangan, anak-anak kita, seluruhnya Allah jadikan keluarga yang harmonis. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah diteruskan oleh suami saya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Ardi was sama. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil
hatinya tenang, hatinya tentrem, seger, utang lunas. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saudara-saudara yang hadir di Masjid Riyadus Shalihin. Riyad artinya taman-taman, Sholihin artinya orang-orang soleh. Riyadus Shalihin tamannya orang soleh. Halo, assalamualaikum. Bu, masih hidup nggak nih Bu? Artinya majelis ilmu ini adalah taman, dan hanya orang soleh yang terpancing untuk duduk di dalam taman ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua soleha semuanya. Bisa lihat cetakannya dari sini nih Bu, kelihatan nih, masya Allah. Kayaknya batuknya aja baca Yasin kayaknya. Saking solehanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sore hari insya Allah saya dengan istri akan kembali ke Jakarta. Tapi sebelum kembali nanti sore ada safar dakwah, satu destinasi lagi, satu majelis lagi. Alhamdulillah bahagia bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Sebelum bertemu tadi kita diajak makan soto dulu di samping. Sotonya enak. Pokoknya Boyolali itu kayaknya khasnya soto, Bu ya. Saya nyampe soto, mau pulang soto juga. Bahkan katanya Simo itu tadi esnya soto katanya. Saya di Jakarta, di Depok ada tuh SSB, soto seger Boyolali. Iya, betul. Apalagi tuh Giam, Boyolali juga. Masya Allah. Kayaknya orang Boyolali, orang Simo nggak bisa hidup tanpa soto kayaknya. Sotonya enak, gurih, toppingnya banyak. Ada tempenya, ada pergedelnya, ya Bu ya. Kayaknya saya gagal diet kalau kesini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan 3 amalan doa yang jadi oleh-oleh buat ibu-ibu untuk bisa diamalkan. Mau? Doa yang pertama, catat baik-baik. Nanti dihafal, diamalkan. Sama-sama ikutin. Doa ini udah dicatat Bu? Belum, doanya belum. Doa ini supaya ibu-ibu ditemukan dengan apa nih? Dengan Allah. Bagus. Ketemu sama Allah kan bukan berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketemu sama Allah tuh bisa umroh, bisa haji, lagi sholat juga ketemu sama Allah, betul? Bagus itu. Doa yang pertama ini mujarab supaya kita dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang dekat sama Allah dan mendekatkan kita dengan Allah. Doa yang pertama ini mujarab dan diamalkan para ulama supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita makin baik, supaya kita ketemu dengan besti yang baik. Tahu besti Bu? Abu, besti tahu besti? Apa besti? Nenek-nenek gaul juga. Apa doanya? Pertama, Allahumma dullani alaman yadulluni alaika wa ausilni ilaman yusiluni ilaika.
Hafalin? Hafal nggak kira-kira? Coba ulangin Bu, 1, 2, 3. Ada sebagian yang nyatet hafal, ada yang ujungnya doang yang dibaca. Kak katanya. Allahumma, kalau mau hafal nanti cek di YouTube-nya Khadijah. Ya, ini kan live streaming nih, atau di Instagram. Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa ausilni ila man yusiluni ilaika. Artinya bagus banget. Ya Allah, tunjukkan aku agar ketemu dengan seseorang yang orang itu bisa membuatku lebih dekat kepadamu. Itu artinya. Wa usilni ila man yusiluni ilaika. Dan hubungkan aku sehingga aku berteman dengan orang yang orang itu membuat aku lebih terhubung denganmu. Masya Allah. Bu. Orang itu kata Nabi tergantung siapa temannya. Almar'u ala dini khalilih. Kualitas orang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya orang yang baik, potensi besar dia orang baik. Kalau temannya orang yang tidak baik, potensi besar juga dia tidak baik. Saya yakin dan percaya insya Allah potensi besar ibu-ibu semua orang baik. Karena circle-nya circle yang baik. Nongkrongnya di tempat yang baik. Di mana nongkrongnya? Di majelis Riyadus Shalihin, di majelis Fatimah Khadijah, di majelis ilmu di masjid. Orang-orang baik. Alhamdulillah. Maka Nabi mengatakan berteman itu seperti kita berteman dengan orang penjual parfum. Minimal kita dapat testernya. Bau cipratan parfumnya tuh dapat, ya Bu ya. Coba kalau berteman dengan orang yang tukang pandai besi, kira-kira dapat parfumnya atau bau besinya? Kira-kira akhlak itu begitu, tergantung siapa temannya. Al-akhlak mu'din, kata para ulama. Akhlak itu menular. Akhlak itu menular Bu ya, jadi hati-hati. Kita punya anak-anak nih sekarang, hati-hati. Lihat tongkrongannya, lihat dia main game apa. Karena tongkrongan itu, teman itu menular. Kalau temannya baik, insya Allah baik. Kalau temannya tidak baik, ini besar kemungkinan tidak baik. Jadi alhamdulillah tabarakallah, di antara yang patut kita syukuri adalah berteman, bersuhbah, bermajelis, duduk dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gak semua orang dikasih nikmat ini, gak semua. Tidak semua orang dikasih nikmat dan ketertarikan duduk sama orang baik, gak semua. Ada orang, teman kita ajak ke majelis ilmu, ayo datang ke Masjid Riyadus Shalihin. Moh. Iya. Moh apa Bu? Ogah. Kata orang Jakarta ogah. Ayo besok ada pengajian. Datang yuk ke Riyadus Shalihin. Kita ngaji sama majelis ilmu Khadijah. Moh. Kadang-kadang udah dikasih kue, dikasih minum, kipas angin dingin, AC-nya nyala, bisa nyender, ya Bu ya? Tetap gak mau datang. Giliran ada biduan, joget, nyanyi, pakai kacamata sama layangan doang jogetnya. Bu, nyawer. Betul. Betul. Ya tidak semua orang punya ketertarikan kumpul dengan orang baik, maka bersyukur ketika Allah hadirkan keinginan di hati kita mau berkumpul dengan orang yang baik. Itu tanda iman kita masih hidup. Ibu-ibu, Bu, hafalin doa tadi. Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa ausilni ila man yusiluni ilaika.
Masya Allah, tabarakallah. Karena pertemanan itu mirip dengan algoritma Instagram atau TikTok. Nih ibu punya TikTok, Bu? Oh, gaul juga punya TikTok. Saya kira nggak punya. Ibu punya TikTok, punya Instagram, ibu follow ustadz atau ustazah. Nanti setelah ibu follow, ibu ikutin akun pengajian, itu Instagram akan memberikan ibu apa? Akun yang lain yang isinya juga pengajian, disuruh follow. Nah, kalau ibu memfollownya akun pelawak, nanti Instagram akan memberikan apa? Semacam rekomendasi. Ini ada akun pelawak, follow. Jadi kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cari. Dulu ada yang ngomong ke Buya Hamka. Buya Hamka, Bu, ada yang ngomong, Buya, saya baru selesai mengunjungi Mekah. Kata orang rindu dengan Mekah, pengen lagi ke Mekah, ngangenin Mekah. Tapi buat saya biasa aja Mekah. Kata yang nanya nih, kok bisa begitu? Iya, saya pergi ke Mekah, ternyata Mekah biasa aja. Katanya kota suci, tapi nggak suci-suci banget. Sampai di sana saya malah menemukan banyak wanita yang tidak benar menjual dirinya di kota suci. Bagaimana menurut Buya Hamka? Buya Hamka tidak menjawab. Tapi sekali menjawab, jelek. Apa jawaban Buya Hamka? Memang orang hanya akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Tuh, apa maksudnya, Bu? Bu, kenapa dia ketemu wanita yang tidak benar? Karena mungkin dari tanah air dia memang tujuannya bukan ketemu Allah, tapi ketemu orang yang tidak benar. Maka dipertemukan sama Allah, meskipun tempatnya benar, tapi tetap dipertemukan dengan orang yang tidak benar. Jadi kita hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Mungkin boleh sama-sama datang ke masjid, sama-sama taklim, sama-sama ngaji. Tetapi ketika sampai di masjid, ketemunya beda-beda. Ada yang datang di taklim, datang ke pengajian, datang ke masjid, sampai di tempat pengajian nggak ngaji, gosip. Kamu ada info terbaru. Tetangga kita itu baru beli motor baru. Itu kayaknya dia ternak tuyul deh. Ya karena memang niatnya bukan ngaji, cari teman gosip. Akhirnya Allah mempertemukan dengan teman gosip, bukan dengan ilmu. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Maka kita hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Maka kalau niatnya benar, dia akan dipertemukan dengan yang benar. Secara umum begitu, secara umum. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini tidak kalah bagusnya doa dari yang pertama. Doa wirid yang kedua, catat. Doanya begini. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanati man ghadabta. Ulangin. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati man ghadabta. Artinya begini, Bu. Ini jangan ada yang meleng, jangan ada yang ngantuk. Ini bisa salah nyimpulin. Ini doa keren banget, bagus banget. Kira-kira artinya begini. Ya Allah, kalaupun saya banyak salah, berbuat salah. Kira-kira kita banyak salah nggak, Bu? Dosanya banyak nggak? Ada nggak yang hadir di sini dosanya nggak ada? Atau sedikit berbuat dosa ada? Tunjuk tangan. Saya pengen transfer dosa saya. Semua kita kan punya salah. Lalu kita sadar karena kita banyak dosa, kita bilang sama Allah, ya Allah, memang aku banyak dosanya, banyak hilapnya, banyak salahnya. Tapi ya Allah, sesalah-salahnya dosaku, jadikan kesalahan itu sebagaimana meskipun aku orang yang banyak salah, tetapi
Tapi jangan sampai kesalahanku ini membuat engkau tidak cinta kepadaku. Itu maksudnya. Allahumma ja'al sayyi'ati sayyi'ati man ahbabta. Jadikan kesalahanku yang kubuat itu seperti kesalahan orang-orang yang engkau cintai setelah berbuat salah, tapi mereka bertaubat dan engkau terima taubatnya. Itu kekasih. Apa contohnya? Nabi Adam alaihi salam buat kesalahan cuma satu, mencicipi pohon terlarang. Dikeluarkan dari surga, lalu bertobat. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jangan lihat salahnya Nabi Adam, tapi lihat ujung hidup Nabi Adam. Nabi Adam buat salah, tapi setelah itu sadar atas kesalahannya dan bertobat. Endingnya apa? Happy ending. Allah terima tobatnya. Jadi jangan lihat salahnya, tapi lihat endingnya, lihat ujungnya. Tapi doa itu juga mengatakan, wala taj'al hasanati hasanati man ghadabta. Tapi ya Allah, aku meminta jangan jadikan kebaikanku, amal solehku, ibadahku membuatku seperti orang-orang dulu yang mereka beribadah tetapi justru engkau murkai. Ada gak orang yang beribadah tapi dibenci sama Allah? Ada gak? Hah? Bingung ya? Biasanya kan orang ibadah dicintai Allah. Ini kok ada orang ibadah dibenci sama Allah? Ada gak? Kalau tadi contohnya Nabi Adam berbuat salah tapi ujungnya dicintai, yang sekarang berbuat baik tapi dibenci. Siapa contohnya? Iblis. Iya, betul. Legam. Masih hidup? Iblis itu guru malaikat di sorga 2000 tahun. Syekhnya, gurunya, tutornya, dosennya para malaikat. Amalnya banyak, seabrek-abrek, bejibun. Itu iblis. Jabatannya tinggi. Itu iblis. Orang alim, ilmunya banyak, ibadahnya banyak. Tapi saya pengen tanya sama ibu-ibu, kira-kira ujung hidup iblis happy ending atau tidak? Ujungnya baik atau jelek? Doa tadi meminta supaya kita jangan seperti nasib iblis. Kita udah ngaji, tahajud, duha, sedekah, tapi ujungnya jadi iblis. Loh, kok bisa? Bisa. Ketika kita melakukan ketaatan tetapi niatnya salah, niatnya tidak ikhlas, niatnya ria, ingin dipuji, dipalidasi, diomongin tetangga, Allah murka, Allah tidak suka. Masya Allah. Maka doa ini luar biasa. Doa ini dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengajarkan doa, Allahumma ij'al hasanat, Allahumma la taj'al sayyiati sayyiati, Allahumma ja'al sayyiati sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati hasanati man ghadabta. Masya Allah. Mau lagi? Doa terakhir, ketiga. Doa terakhir, catat Bu. Doa yang terakhir ini dari Imam Fudail bin Iyad. Beliau punya doa bagus. Ini doa supaya hati kita tetap bunga. Apa bunga ya? Bahagia. Tetap bunga meskipun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ini doa resep bagus supaya hati kita tetap bahagia meskipun orang memfitnah kita, menggibah kita, menjelekkan kita. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, pernah difitnah tidak? Sering. Kasihan banget ya. Pernah digibahin gak? Loh, dari mana taunya?
Kan gibah diam-diam. Jangan-jangan gibahnya live streaming ya? Semua orang hidup mesti pernah disakitin sama yang hidup, betul? Jangankan yang hidup, yang mati saja masih digibahin sama yang hidup, betul? Betul nggak Bu? Orang udah jadi mayit, apa kata tetangganya yang takziah? Coba lihat wajahnya ireng banget. Itu kan gara-gara dosanya banyak gak pernah ke masjid. Astaghfirullahaladzim. Apa urusannya pahala orang dengan gak ke masjid? Boleh jadi dia ke masjid tapi bukan masjid dekat rumah, betul? Boleh jadi wajahnya hitam bukan karena dosanya tapi pembuluh darahnya pecah. Loh, orang kan kalau jantungan pembuluh darahnya pecah wajahnya hitam, betul gak Bu? Iya. Jadi tidak semua orang yang wajahnya hitam jadi mayit dituduh su'ul khatimah. Hati-hati. Halo, Assalamualaikum. 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 Kita kadang-kadang suka menjudge. Makanya kan kita diajarkan tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah sholatkan mayit. Katanya antum syuhadaullah fil ard, hal kana fi hayatihi min ahlil khair. Khair. Apakah orang ini selama hidupnya orang baik? Baik, ya kan? Tugas kita sudah. Adzunnu annahu min ahlil khair. Saya menduga dia orang baik. Soal baik beneran atau tidak itu tergantung Allah. Tapi jangan bilang ini wajahnya hitam pasti banyak dosanya ini. Ada lagi yang mati matanya nggak ketutup. Ditutup, buka lagi. Nah, ini pasti matanya begini karena sering ngintip orang mandi kayaknya ini. Padahal boleh jadi ada orang, mohon maaf, orang yang cancer tidak bisa makan, badannya kurus, itu tinggal tulang, dagingnya nggak ada, itu matanya nggak bisa ketutup karena jauh antara jarak mata dengan kelopaknya. Jadi nah, semua orang hidup pasti pernah difitnah. Jangankan yang hidup, yang mati juga difitnah. Tapi bahaya memfitnah orang mati. Kalau memfitnah orang hidup masih istihlal, minta maaf. Coba kalau orang mati diomongin gimana minta maafnya? Kalau minta maaf terus dijawab, iya saya maafin, coba lari. Apa doa Imam Fudail bin Iyad? Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau kamu diomongin, difitnah, dienyek, dirasanin, doanya Allahumma in kana kadziban faghfir lahu wa in kana sadiqan faghfir li. Ya Allah, kalau yang ngomongin saya itu benar yang dia omongin, ampunin saya. Tapi kalau yang dia omongin salah, fitnah, ampunin dia. Bagus gak doanya? Tenang gak? Bungah gak? Kita sakit hati gak diomongin orang? Sakit. Nah, ini mujarab. Ya Allah, simple. Kalau dia salah, ampunin dia. Kalau dia benar, ampunin saya. Nah, ini 3 oleh-oleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu habis. Saya sudah dikasih peringatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat, bisa jadi oleh-oleh. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan inayah, pertolongan agar kita bisa mengamalkan apa yang kita ngajiin hari ini. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma
اللهم دلنا على من يدلنا عليك ووصلنا إلى من يوصلنا إليك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.